Nah ini baru top berkelas. Timnas U17 Indonesia dipastikan lolos ke 8 besar sebagai juara grup. Coach Nova Arianto langsung ambil keputusan super cerdas ini jelang laga versus Afghanistan U17 besok malam. Fans Garuda Auto tak sabar menyaksikan strategi dahsyat yang sudah dipersiapkan sang pelatih. Langkah jenius yang disebut bisa jadi kunci Garuda Asia melaju ke semifinal Piala Asia U17 2025. Apa sebenarnya jurus rahasia Coach Nova? Simak penjelasan penuh dan fakta mengejutkannya di sini. Wah, kejutan besar langsung bikin heboh publik tanah air. Coach Shin Tae-yong seakan tak sengaja bocorkan fakta mengejutkan di depan media terkait rumor panas tawaran PSSI agar STY jadi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Fans Garuda Auto terperangah mendengarnya. Wah. Benarkah ini tanda Coach Shin bakal punya peran untuk sepak bola Indonesia jangka panjang terutama usia dini? Simak bocoran lengkap fakta bahagianya berikut ini. Breaking news bikin heboh. Kejutan super tak terduga terjadi saat Oman kalahkan Iran secara dramatis. Langsung bikin timnas U17 Indonesia berpotensi untung besar dan dapat lawan lebih mudah dari grup D kah? Jalan semakin terbuka lebar menuju semifinal Piala Asia U17 2025 tanpa banyak halangan. Bagaimana skenarionya bisa terjadi? Siapa calon lawan Indonesia? Simak bocoran dan ulasan lengkapnya di sini. Benar-benar guncang Asia dan bikin haru. Ternyata sebelum timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia, Shin Tae-yong ternyata sudah puji sosok Coach Nova Arianto ke publik Korea. Bahkan sampai tak ragu ungkap satu hal membanggakan ini, yang langsung bikin media Korsel tertegun. Pujian tulus dari STY jadi bukti nyata, Coach Nova pantas disebut aset berharga untuk Indonesia. Fans Garuda Auto merinding dan bangga. Simak ini dia isi pernyataan Coach Shin yang bikin geger Asia. Garuda Asia mendadak viral di Australia. Klub besar Melbourne City belak-belakan akui rasa bangga luar biasa usai melihat Matthew Baker bahwa Indonesia U17 lolos secara mengagumkan ke Piala Dunia U17 2025. Apakah ini tanda era baru Garuda Asia dimulai? Simak reaksi mengejutkan klub Australia di sini. Heboh besar di negeri jiran. Media dan fans Malaysia akhirnya akui fakta pahit ini tentang timnas mereka. Harimau Malaya disebut sudah tertinggal jauh dari Indonesia, baik di level senior maupun junior. Di saat timnas Indonesia sukses cetak sejarah ke Piala Dunia, Malaysia malah terpuruk tanpa prestasi. Benarkah ini tanda besar era kejayaan Harimau Malaya sudah tamat? Dan Indonesia semakin berprestasi tinggalnya sang rival bebuyutannya itu? Simak fakta lengkapnya hanya di sini. Wah. Jelang laga pamungkas versus Indonesia besok malam, pelatih Afghanistan mendadak mengaku pasrah karena sudah tak punya peluang lolos grup C Piala Asia U17 2025. Publik Asia auto heboh dengar pengakuan sang pelatih. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apakah ini jadi hal bagus untuk Garuda Asia karena bakal rotasi skuad? Temukan ulasan selengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Nah ini baru top berkelas. Timnas U17 Indonesia dipastikan lolos ke 8 besar sebagai juara grup. Coach Nova Arianto langsung ambil keputusan super cerdas ini jelang laga versus Afghanistan U17 besok malam. Fans Garuda Auto tak sabar menyaksikan strategi dahsyat yang sudah dipersiapkan sang pelatih. Langkah jenius yang disebut bisa jadi kunci Garuda Asia melaju ke semifinal Piala Asia U17 2025. Apa sebenarnya jurus rahasia Coach Nova? Simak penjelasan penuh dan fakta mengejutkannya di sini. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto berencana memberikan kesempatan kepada pemain-pemain cadangan saat melawan Afghanistan di pertandingan terakhir fase grup Piala Asia U17 2025.
Langkah ini diambil Nova setelah target utama dari PSSI berhasil dicapai, yakni lolos ke perempat final Piala Asia dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Tim Garuda Muda tampil luar biasa di dua laga awal. Mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan 1-0, lalu menang telak 4-1 atas Yaman, yang sekaligus memastikan mereka jadi juara grup C, meski masih menyisakan satu laga lagi. Pertandingan terakhir grup akan mempertemukan Indonesia U17 dengan Afghanistan pada Kamis 10 April 2025. Secara peringkat, lawan kali ini memang jauh lebih lemah setelah sebelumnya kalah dari Yaman dan Korea Selatan. Melihat kondisi ini, Nova Arianto menyampaikan rencananya untuk merotasi skuad secara besar-besaran. Ia ingin memberikan menit bermain kepada pemain-pemain yang belum tampil di dua pertandingan awal. Kami ingin mencoba pemain-pemain yang belum bermain, ujar Nova setelah laga lawan Yaman, tapi tentu akan saya lihat dulu situasi dan kondisi tim sebelum memutuskan, lanjutnya. Karena Indonesia sudah dipastikan lolos dan jadi juara grup, hasil melawan Afghanistan tidak akan memengaruhi posisi di klasemen. Bahkan hasil laga Korea Selatan versus Yaman juga tak berpengaruh karena Indonesia unggul head-to-head dari keduanya. Jadi, laga ini akan dimanfaatkan sebagai ajang uji coba, terutama untuk mengetes kedalaman skuad, memberi waktu bermain bagi pemain cadangan, memberi waktu istirahat tambahan bagi pemain inti jelang laga perempat final, dan siap hadapi lawan tangguh di perempat final. Di babak selanjutnya, Indonesia akan berhadapan dengan runner-up grup D, yang sampai sekarang masih bisa ditempati oleh Iran, Tajikistan, atau Korea Utara. Artinya, Nova Arianto harus siap dengan segala kemungkinan. Siapapun lawannya nanti, Indonesia perlu tampil lebih solid karena tantangannya akan semakin berat. Kesimpulannya, laga melawan Afghanistan memang tak menentukan nasib Indonesia, tapi jadi momen penting untuk mempersiapkan diri lebih matang. Fokus sekarang bukan sekadar menang, tapi memastikan tim siap tempur di perempat final dan Piala Dunia U17 nanti. Wah, kejutan besar langsung bikin heboh publik tanah air. Coach Shin Tae-yong seakan tak sengaja bocorkan fakta mengejutkan di depan media terkait rumor panas tawaran PSSI agar STY jadi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Fans Garuda auto terperangah mendengarnya. Wah, benarkah ini tanda Coach Shin bakal punya peran untuk sepak bola Indonesia jangka panjang terutama usia dini? Simak bocoran lengkap fakta bahagianya berikut ini. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong akhirnya buka suara terkait rumor yang menyebut dirinya diincar beberapa klub besar Liga 1 Indonesia. Rumor ini sempat ramai diperbincangkan di Korea Selatan dan Indonesia, terutama setelah Shin Tae-yong resmi berstatus tanpa klub sejak diberhentikan dari kursi pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2025. Beberapa media Indonesia melaporkan bahwa Persija dan Persebaya, dua klub dengan basis supporter besar di tanah air, dikabarkan sudah mencoba menghubungi pelatih asal Korea Selatan itu untuk menjadi pelatih kepala mereka. Namun dalam wawancara terbaru dengan media Korea yakni Korea News Daily, Shin Tae-yong menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Ia menyatakan bahwa dirinya belum pernah menerima tawaran atau kontak resmi dari klub manapun di Indonesia, termasuk dari Persija maupun Persebaya. Informasi itu tidak benar. Saya belum menerima tawaran apapun dari Indonesia, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara tersebut. Shin Tae-yong juga mengungkapkan bahwa untuk saat ini dirinya belum berencana kembali ke dunia kepelatihan. Ia lebih memilih untuk menggunakan waktu luangnya untuk belajar lebih dalam soal sepak bola dan tidak ingin terburu-buru mengambil pekerjaan baru. Saya ingin menggunakan waktu ini untuk menambah pengetahuan saya tentang sepak bola. Saya juga tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa, katanya. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap membuka peluang untuk melatih lagi di masa depan, asalkan ada tawaran yang cocok dan sesuai dengan harapannya. Tapi untuk saat ini yang dia butuhkan hanyalah waktu untuk beristirahat setelah beberapa tahun sibuk menangani tim nasional. Kalau nanti ada tawaran yang sesuai, tentu saya akan mempertimbangkannya. Tapi sekarang saya ingin menikmati waktu istirahat, tutupnya.
Keputusan Shin Tae-yong untuk rehat sementara memang bisa dimengerti mengingat perjalanan panjangnya bersama timnas Indonesia dari level U19, U23, hingga senior yang penuh tekanan dan ekspektasi. Kini publik hanya bisa menunggu dan menebak-nebak satu, apakah Shin Tae-yong akan kembali ke Indonesia di masa depan? Atau akan mencoba tantangan baru di negara lain? Yang jelas kiprahnya di sepak bola Indonesia sudah menciptakan jejak yang dalam dan banyak yang masih berharap bisa melihatnya kembali di tanah Garuda. Benar-benar guncang Asia dan bikin haru. Ternyata sebelum timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia, Shin Tae-yong ternyata sudah puji sosok coach Nova Arianto ke publik Korea. Bahkan sampai tak ragu ungkap satu hal membanggakan ini, yang langsung bikin media Korsel tertegun. Pujian tulus dari STY jadi bukti nyata, Coach Nova pantas disebut aset berharga untuk Indonesia. Fans Garuda Auto merinding dan bangga. Simak ini dia isi pernyataan Coach Shin yang bikin geger Asia. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong secara terbuka menyampaikan kebanggaannya terhadap Nova Arianto di hadapan media Korea Selatan. Belakangan ini sempat muncul anggapan bahwa Shin Tae-yong tidak memberikan ucapan selamat kepada Nova setelah membawa timnas U17 Indonesia mencetak sejarah. Namun, faktanya justru sebaliknya. Nova Arianto berhasil membawa Indonesia melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025 sebagai juara grup C. Hebatnya lagi, prestasi ini juga memastikan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar, dan untuk pertama kalinya Indonesia lolos lewat jalur kualifikasi resmi, bukan sebagai tuan rumah. Beberapa orang sempat mempertanyakan mengapa Shin Tae-yong terlihat diam atas keberhasilan mantan asistennya itu. Namun ternyata Coach Shin sudah terlebih dahulu menyampaikan apresiasinya terhadap Nova dalam wawancara dengan media Korea News Daily pada Minggu 6 April lalu. Dalam wawancara tersebut, Coach Shin menyebut bahwa Nova adalah satu-satunya pelatih lokal Indonesia yang sudah bekerja bersamanya selama 5 tahun terakhir. Ia menyebut Nova sebagai pelatih yang berkompeten, rajin, dan punya semangat tinggi. Coach Shin juga memuji kepribadian Nova yang baik dan sopan, dan meyakini bahwa Nova akan memiliki masa depan cerah sebagai pelatih di Indonesia. Nova Arianto adalah satu-satunya pelatih lokal yang sudah bekerja bersama saya selama 5 tahun, kata Shin Tae-yong. Dia orang yang sangat kompeten dan penuh semangat. Saya sudah memperhatikannya sejak awal. Nova adalah sosok yang baik dan sopan, saya yakin dia akan menjadi pelatih hebat di masa depan. Hanya sehari setelah wawancara itu dirilis, Nova langsung membuktikan kualitasnya. Ia memimpin timnas U17 Indonesia menang telak 4-1 atas Yaman dalam laga kedua fase grup. Kemenangan itu membuat Indonesia mengoleksi 6 poin dan kokoh di puncak klasemen grup C, unggul 3 poin dari Yaman dan Korea Selatan. Meski masih menyisakan satu pertandingan melawan Afghanistan, posisi Indonesia sebagai juara grup sudah tidak bisa diganggu-gugat. Nova sendiri bukan orang baru di lingkungan tim nasional. Sebelum memegang kendali di U17 sejak tahun 2024, ia sudah lama bekerja sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong di berbagai level timnas, mulai dari U20, U23, hingga senior. Kini dengan prestasinya bersama tim muda Indonesia, Nova Arianto mulai menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar tangan kanan, tapi pelatih berkualitas yang siap berdiri sendiri dan mencetak sejarah baru. Wah, jelang laga pamungkas versus Indonesia besok malam, pelatih Afghanistan mendadak mengaku pasrah karena sudah tak punya peluang lolos grup C Piala Asia U17 2025. Publik Asia auto heboh dengar pengakuan sang pelatih. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Dan apakah ini jadi hal bagus untuk Garuda Asia karena bakal rotasi skuad? Temukan ulasan selengkapnya berikut ini. Timnas U17 Afghanistan sudah menerima kenyataan pahit bahwa mereka harus angkat koper dari ajang Piala Asia U17 2025. Kekalahan telak yang mereka alami dari Korea Selatan di laga kedua grup C pada Senin lalu memastikan langkah mereka terhenti. Bermain di laga penting tersebut, Afghanistan harus menelan pil pahit setelah dibantai 0-6 tanpa balas oleh Korea Selatan.
Hasil ini menjadi pukulan telak setelah sebelumnya mereka juga kalah 0-2 dari Yaman di pertandingan pembuka. Sementara itu Afghanistan kini sudah dipastikan gugur dari turnamen setelah 2 kekalahan beruntun dan tanpa mencetak 1 gol pun. Mereka akan melakoni laga terakhir menghadapi Timnas U17 Indonesia pada Kamis 10 April 2025. Namun hasil pertandingan ini tidak akan memengaruhi posisi mereka di klasemen. Afghanistan akan tetap berada di dasar grup C. Pelatih Afghanistan Elias Manoucher tetap memberikan apresiasi kepada para pemainnya meskipun timnya kembali kebobolan banyak gol. Ia merasa permainan melawan Korea Selatan jauh lebih baik dibandingkan saat melawan Yaman. Saya ucapkan selamat kepada Korea. Mereka memang tim yang luar biasa, ucap Elias. Kami punya beberapa peluang tapi gagal memanfaatkannya. Meski kalah besar, saya lihat anak-anak tampil lebih baik dibandingkan laga pertama. Di sisi lain, pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto menyatakan rencananya untuk merotasi pemain saat menghadapi Afghanistan. Ia ingin memberikan kesempatan bermain kepada seluruh anggota skuadnya, terutama 6 pemain yang sejauh ini belum mendapatkan menit bermain berdasarkan catatan resmi AFC. Laga Indonesia versus Afghanistan akan menjadi penutup fase grup bagi kedua tim. Namun bagi Indonesia yang sudah mengunci status juara grup, ini juga menjadi momen penting untuk menjaga performa sekaligus memberi pengalaman bertanding kepada semua pemainnya. Garuda Asia mendadak viral di Australia. Klub besar Melbourne City belak-belakan akui rasa bangga luar biasa usai melihat Matthew Baker bawa Indonesia U17 lolos secara mengagumkan ke Piala Dunia U17 2025. Apakah ini tanda era baru Garuda Asia dimulai? Simak reaksi mengejutkan klub Australia di sini. Matthew Baker menjadi satu-satunya pemain dari klub Melbourne City yang membela negara selain Australia di ajang Piala Asia U17 2025. Bek muda ini menjadi andalan di lini pertahanan Timnas U17 Indonesia dan tampil solid sejak turnamen dimulai. Matthew bukan pemain biasa, dia adalah pemain diaspora Indonesia yang memilih membela merah putih sejak tampil di ASEAN Cup U17 2024. Setelah penampilannya yang menonjol di Surakarta, Federasi Sepak Bola Australia sempat mencoba merekrutnya ke Timnas U17 Australia. Namun, Matthew tetap teguh pada keputusannya. Dengan penuh semangat nasionalisme, ia tetap setia membela Indonesia hingga tampil di Piala Asia U17 2025. Di ajang ini, Baker tampil memukau dan menjadi bagian penting dari kesuksesan tim asuhan Nova Arianto. Pada pertandingan pertama, Indonesia secara mengejutkan berhasil mengalahkan salah satu unggulan, Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Tak berhenti sampai di situ, Garuda Asia kembali tampil gemilang di laga kedua dengan menang telak 4-1 atas Yaman. Matthew Baker bermain penuh selama 2 laga tersebut sebagai bek kiri dalam formasi 3 bek bersama Putu Panji dan Muhammad Al-Ghazani. Penampilan solid di lini belakang ini berkontribusi besar dalam membawa Indonesia lolos ke babak gugur Piala Asia U17 2025, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, Timnas U17 Australia justru sedang kesulitan. Mereka terpuruk di posisi juru kunci grup B, hanya mengoleksi 1 poin dari 2 laga. Melihat performa luar biasa Matthew Baker, klubnya Melbourne City turut memberikan apresiasi lewat situs resmi mereka. Matthew Baker menjadi pemain kunci bagi Indonesia, membantu tim lolos ke Piala Dunia U17 lewat 2 kemenangan mengesankan, tulis Melbourne City. Ia bermain penuh di setiap menit turnamen, menjadi starter saat Indonesia menang 1-0 atas Korea Selatan, lalu kembali jadi pilar penting saat menang 4-1 atas Yaman. Karena performanya yang terus meningkat, sejak bulan lalu Baker dipromosikan ke tim Melbourne City U21. Ia menjadi satu dari 3 pemain klub tersebut yang tampil di Piala Asia U17, namun hanya ia yang mewakili negara di luar Australia. 2 pemain lainnya, John Tibbenfield dan Isaiah Boston, membela timnas U17 Australia. Sayangnya, hasil yang diraih 2 pemain Australia itu tidak sebaik Baker.
Melihat perkembangan pesatnya, tidak menutup kemungkinan Baker akan segera mencatatkan debut bersama tim senior Melbourne City di A-League dalam waktu dekat. Heboh besar di negeri jiran. Media dan fans Malaysia akhirnya akui fakta pahit ini tentang timnas mereka. Harimau Malaya disebut sudah tertinggal jauh dari Indonesia, baik di level senior maupun junior. Di saat timnas Indonesia sukses cetak sejarah ke Piala Dunia, Malaysia malah terpuruk tanpa prestasi. Benarkah ini tanda besar era kejayaan Harimau Malaya sudah tamat? Simak fakta lengkapnya hanya di sini. Masyarakat dan media Malaysia kini mulai menyadari bahwa tim nasional mereka sudah tertinggal jauh dari timnas Indonesia, baik di level usia muda maupun senior. Kesadaran ini muncul setelah timnas U17 Indonesia mencetak sejarah dengan berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur prestasi, bukan sebagai tuan rumah seperti edisi sebelumnya. Di ajang Piala Asia U17 2025, Indonesia tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Meski berada di grup yang cukup berat, tim asuhan Nova Arianto tampil luar biasa. Di laga pembuka, mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan lewat gol penalti Avandra Florasta di menit 90+2. Kemudian di pertandingan kedua, Indonesia tampil dominan dan menang 4-1 atas Yaman. Berkat dua kemenangan ini, timnas U17 sudah dipastikan lolos ke babak perempat final. Dan bukan itu saja, mereka juga otomatis mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar sebagai salah satu tim terbaik Asia. Keberhasilan Indonesia tak hanya terjadi di level usia muda. Timnas senior Indonesia saat ini juga membuat gebrakan dengan berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian besar bagi negara Asia Tenggara. Dalam fase tersebut, Indonesia berada di grup C bersama tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jepang sudah memastikan diri lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup. Australia 13 poin, Arab Saudi 10 poin, dan Indonesia 9 poin masih bersaing memperebutkan satu tiket otomatis sebagai runner-up grup. Sementara itu Bahrain dan Cina telah dipastikan tersingkir karena hanya mengoleksi 6 poin. Melihat pencapaian besar timnas Indonesia, media Malaysia pun mulai angkat suara. Salah satunya adalah New Straits Times yang dalam laporan terbarunya mengakui bahwa Malaysia kini tertinggal dari Indonesia. Dulu kita sering mengklaim bahwa sepak bola Malaysia lebih maju dari Indonesia. Tapi sekarang tidak lagi, tulis New Straits Times. Mereka juga menyoroti bahwa kemajuan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat signifikan, terutama dari segi pembinaan dan prestasi internasional. Fakta menyedihkannya Malaysia tertinggal dalam hal pengembangan sepak bola dalam beberapa tahun terakhir. Kualifikasi Indonesia ke Piala Dunia U17 2025 kemarin menjadi bukti kuat yang mengguncang kawasan ini. Padahal ini datang dari negara yang belum lama ini sempat dihukum FIFA. Kesimpulannya, Indonesia kini menjadi negara Asia Tenggara yang paling menonjol dalam dunia sepak bola, baik di level junior maupun senior. Sementara itu, Malaysia mulai sadar bahwa mereka harus berbenah jika tidak ingin semakin tertinggal jauh. Breaking news bikin heboh. Kejutan super tak terduga terjadi saat Oman kalahkan Iran secara dramatis. Langsung bikin timnas U17 Indonesia berpotensi untung besar dan dapat lawan lebih mudah dari grup D kah? Jalan semakin terbuka lebar menuju semifinal Piala Asia U17 2025 tanpa banyak halangan. Bagaimana skenarionya bisa terjadi? Siapa calon lawan Indonesia? Simak bocoran dan ulasan lengkapnya di sini. Timnas U17 Oman meraih kemenangan dramatis atas Iran dengan skor 3-2. Dalam pertandingan match D kedua grup D Piala Asia U17 2025 yang digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal tadi malam. Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Oman untuk bangkit setelah kalah di laga perdana melawan Tajikistan.
Di sisi lain, Iran datang ke pertandingan ini usai bermain imbang 1-1 dengan Korea Utara, sehingga sama-sama memburu kemenangan pertama mereka. Pertandingan langsung berjalan sengit sejak awal. Iran tampil menekan dan nyaris mencetak gol cepat pada menit ketiga lewat sundulan Abolfazl Kazemi, namun bola masih melambung di atas mistar. Tak tinggal diam, Oman merespons dengan peluang dari Al-Walid Al-Rashid 5 menit kemudian, namun tendangannya masih mudah ditangkap oleh penjaga gawang Iran. Iran kembali menyerang lewat sepakan jarak jauh Mahan Beheshti pada menit ke-17, tapi akurasinya belum membuahkan hasil. Gol akhirnya tercipta pada menit ke-40 untuk Iran. Muhammad Hosseini dijatuhkan oleh Ibrahim Al-Samsi dan Iran mendapat tendangan bebas. Mahan Beheshti menjadi algojo dan sukses melepaskan tembakan keras ke gawang Oman. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Oman tampil lebih agresif. Mereka menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat sundulan Al-Walid Al-Rasdi. Skor 1-1. Namun hanya 1 menit berselang, Iran langsung merespons dan mencetak gol kedua lewat sepakan kaki kanan Ehsan Karatvisah. Skor berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Iran. Oman tak menyerah dan terus menekan. Pada menit ke-73 mereka mendapatkan hadiah penalti setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang. Ahmed Al-Amrani yang maju sebagai eksekutor sukses menyamakan skor menjadi 2-2. Drama belum berakhir. Menjelang laga usai, tepatnya di menit ke-89, Ahmed Al-Amrani kembali mencetak gol keduanya. Kali ini melalui skema serangan balik cepat yang membuat pertahanan Iran kewalahan. Oman akhirnya unggul 3-2. Skor 3-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini menjadi sangat penting bagi Oman karena mengangkat mereka ke posisi ketiga klasemen sementara grup D dengan 3 poin dari 2 laga. Hasil ini juga membuat persaingan di grup D semakin ketat dan menarik untuk ditunggu hingga pertandingan terakhir. Tim yang akan finish sebagai runner-up grup D kemungkinan besar akan menjadi lawan timnas U17 Indonesia di babak perempat final.